Selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita belajar lagi Alkitab, firman Tuhan. Yang saya pegang ini adalah Alkitab, yaitu firman Tuhan. Saudara yang kekasih, waktu kita masih hidup, waktu kita masih hidup di dunia ini, sepertinya firman Tuhan ini gak ada manfaatnya. Kasar ngomong, firman Tuhan ini gak penting waktu masih kita hidup. Tetapi nanti kalau kita sudah mati, firman Tuhan ini sangat penting. Karena firman Tuhan ini yang bisa menuntun kita ke surga. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena banyak orang Kristen gak mau belajar Alkitab. Waktu dia masih hidup, dia gak mau belajar Alkitab. Tetapi waktu nanti dia sudah mati, baru mau belajar Alkitab. Sudah terlambat. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena banyak orang Kristen gak ngerti Alkitab waktu masih hidup. Kalau dia gak ngerti Alkitab, berarti dia gak mau belajar Alkitab kan? Ini saya ingin katakan kepada saudara. Selagi kita masih hidup, manfaatkanlah firman Tuhan ini. Manfaatkanlah Alkitab ini. Jangan sampai setelah kita mati, baru kita mau belajar Alkitab. Sudah terlambat saudara yang kekasih. Saya belajar Alkitab dari tahun 90. Sampai sekarang pun saya belajar Alkitab. Kenapa saya belajar Alkitab? Karena di dalam Alkitab ini adalah petunjuk kita supaya kita bisa masuk surga setelah mati. Makanya sebelum kita mati kita pelajarin supaya kita bisa tahu caranya kita bisa masuk surga. Saudara kekasih, saya ingin berbicara tentang doa. Banyak orang gak tahu tentang doa. Pokoknya dia berdoa aja. Padahal dia gak tahu doa. Doa itu apa sih? Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, doa itu ada dua macam, saudara kekasih. Ada doa yang didengar Tuhan, dan ada doa yang gak didengar Tuhan. Ini sangat penting. Jangan sampai kita berdoa bertahun-tahun ternyata doa kita gak didengar. Sama aja bohong saudara yang dikasih. Saudara bertahun-tahun berdoa, tapi Tuhan gak dengar doa kita. Ini banyak terjadi karena dia gak ngerti Alkitab. Saudara kekasih, doa yang gak didengar itu adalah doa orang yang berdosa. Ya, doa orang yang berdosa itu doanya gak didengar Tuhan. Jadi ada dua macam nih doa nih. Doa yang didengar Tuhan dan doa yang gak didengar Tuhan. Doa yang gak didengar Tuhan adalah doa orang yang berdosa. Apa benar ya omongan saya ya? Coba kita baca di dalam Yesaya 59. Ini adalah doa orang yang berdosa. Yesaya 59 ayat 1 dan kedua saya bacakan ya. Yesaya 59 ayat 1 dan kedua. Dosa adalah penghambat keselamatan. Judulnya seperti itu. Dosa adalah menghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa itu sangat berbahaya bagi kita. Karena dosa Tuhan gak mendengar doa kita. Karena dosa kita terpisah dari Tuhan loh. Bayangin aja loh. Ini dosa ini penghambat kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara dikasih, ini sangat jelas. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan
pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Jadi orang jahat itu doanya nggak didengar. Orang jahat itu nggak diselamatkan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tuhan ingin menyelamatkan kita dari api neraka. Tetapi Tuhan nggak bisa menyelamatkan kita karena kita jahat, itu maksudnya. Di sini sangat jelas. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Jadi kalau orang jahat itu Tuhan gak bisa menyelamatkan kita. Saudara kekasih, ini saya ingin katakan kepada saudara, gak menjadi jaminan orang Kristen atau hamba Tuhan itu doanya dijawab sama Tuhan. Nggak menjadi jaminan. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara masih berbuat dosa, Tuhan nggak mendengar doa saudara. Ini yang membuat banyak orang Kristen tidak tahu. Dia merasa kalau dia berdoa pasti didengar. Ya nggak juga. Muntang-muntang orang Kristen, muntang-muntang hamba Tuhan, doanya pasti tidak dijawab Tuhan. Ya enggak lah. Kalau dia masih melakukan dosa, masih jahat, doanya nggak didengar. Saudara kekasih, sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara masih berbuat dosa, sampai mati pun doa saudara nggak akan didengar. Saya ulangin lagi ya, ini sangat penting. Sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara hamba Tuhan, kalau saudara masih berbuat dosa, sampai mati pun doa saudara nggak akan didengar Tuhan. Di dalam Alkitab ini ada doa yang nggak didengar Tuhan. Kenapa doanya nggak didengar Tuhan? Karena jahat. Apa benar ya omongan saya ya? Kita baca di dalam Matius 7 ayat 22. Ini adalah doa orang Kristen atau doa hamba Tuhan nggak didengar Tuhan. Matius 7 ayat 22. Ini ayat sangat penting saudara yang kekasih, menentukan kita diterima Tuhan atau enggak di sorga ya. Ayat ini sangat penting. Kadang-kadang ayat ini disepelekan oleh orang Kristen. Bahkan hamba Tuhan menyepelekan ayat ini. Matius 7 ayat yang ke-22 saya bacakan. Bentar ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini kan dia berdoa. Ya, di akhir zaman banyak orang berdoa, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berserah kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu, menyala dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kalian pembuat kejahatan. Sekalipun saudara punya karunia, bisa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, kalau saudara jahat, sampai mati pun Tuhan tidak akan terima doamu. Tuhan tidak akan terima saudara di surga kalau saudara masih melakukan kejahatan. Jangan sombong saudara punya karunia mengadakan mujizat. Jangan sombong bisa menyembuhkan orang sakit. Jangan sombong kalau saudara bisa mengadakan mujizat dan sebagainya. Untuk apa saudara punya mujizat kalau mati ditolak Tuhan masuk surga? Yang jadi pertanyaannya, kenapa kita ditolak Tuhan masuk surga? Karena melakukan kejahatan. Hampir sama dengan Yesaya 59 ayat pertama dan kedua. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Yang membuat Tuhan gak bisa menolong kita karena kejahatan kita. Jadi saudara kekasih, Tuhan menolong orang yang jahat, orang yang baik.
Sekalipun kita orang Kristen, sekalipun kita hamba Tuhan, kalau kita jahat, kita mati, kita ditolak Tuhan masuk surga. Jangan muntang-muntang sering khotbah di mimbar, pasti diterima Tuhan di surga. Belum tentu. Orang yang mengadakan mujizat kan berkhotbah di mimbar. Apa dia dijamin masuk surga? Belum tentu. Kalau dia melakukan kejahatan, dia nggak diterima Tuhan masuk surga. Jadi sangat jelas di sini dikatakan, orang yang berdosa sampai mati pun doanya nggak didengar. Ini peringatan bagi semua orang Kristen, peringatan juga untuk saya. Kalau saya masih melakukan dosa, doa saya tidak didengar Tuhan. Sia-sia nggak doa kita kalau doa kita nggak didengar Tuhan? Sia-sia. Berapa tahun saudara berdoa sama Tuhan? Apakah doa saudara didengar Tuhan? Ini penting untuk menjadi introspeksi kita. Selama ini doa saya didengar Tuhan nggak? Kalau nggak didengar, berarti kita ada dosa. Itu yang membuat doa kita nggak didengar. Nah, doa yang nggak didengar itu adalah doa orang yang nggak mau taat dengan perintah Tuhan. Kalau kita nggak mau menjalankan firman Tuhan, kalau kita tidak mau taat dengan perkataan Tuhan, lalu kita berdoa sama Tuhan, apakah kita didengar doanya? Ya nggak mungkin. Matius 7 ayat 26 di situ dikatakan, barang siapa yang sudah mendengar, kita baca saja ya biar jelas ya. Matius 7 ayat 26 saya bacakan ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Kalau kita sudah ngerti Alkitab, tapi kita tidak mau mempraktekkan apa yang kita sudah baca, di situ dikatakan orang bodoh. Kenapa bodoh? Doanya nggak didengar. Jadi orang yang nggak mau taat dengan firman Tuhan, doanya nggak didengar Tuhan. Saudara punya anak dua, ya. Saudara punya pembantu saudara nggak mau taat dengan peraturan saudara. Kira-kira saudara mau dengar nggak omongan pembantu saudara? Dengar, bahkan dipecat, nggak boleh tinggal di rumah itu lagi. Ini sangat penting saudara yang dikasih. Jangan mentang-mentang kita orang Kristen doanya pasti dijawab. Belum tentu. Didengarnya enggak loh saudara yang dikasih. Jangan mentang-mentang kita hamba Tuhan punya karunia yang luar biasa, doa kita dijawab. Didengar aja enggak kalau masih melakukan kejahatan. Jadi ini untuk menjadi introspeksi kita. Selagi kita masih hidup, coba cek, saya ini masih melakukan dosa enggak? Kalau saya masih melakukan dosa, berarti doa saya enggak didengar. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan kepada saudara, doa orang berdosa, ya, saya ulangin lagi nih. Doa orang berdosa itu seperti mantra. Tahu mantra enggak? Kalau kayak dukun gitu ya. Nah, doa orang berdosa itu seperti mantra, minta pertolongannya sama iblis. Kalau saudara masih berbuat dosa, saudara berdoa, itu seperti mantra saudara yang dikasih. Minta pertolongannya sama iblis. Setelah dia mati, ternyata Tuhan gak mau terima dia karena doanya sama iblis. Minta pertolongannya sama iblis. Saya ingin katakan kepada saudara, selama saudara masih melakukan dosa, maka doa itu seperti mantra. Minta pertolongannya sama iblis. Saudara yang kekasih, orang fasik ya, saya sering berbicara tentang orang fasik ya. Orang fasik itu doanya gak didengar Tuhan. Ya, saya ingin katakan sekali lagi, saya berulang-ulang kali ngomong tentang orang fasik. Orang fasik itu doanya gak didengar. Kenapa Tuhan tidak mendengar orang fasik? Karena Tuhan sudah melarang jangan mendengar nasihat orang fasik. Mazmur 1 ayat yang pertama.
Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Ini Alkitab yang katakan loh. Tuhan aja gak mau mendengar nasihat orang fasik. Tuhan aja gak mau mendengar doa orang fasik. Ini contoh orang fasik doanya gak didengar. Janganlah kamu mengikuti nasihat orang fasik. Tuhan gak mau mendengar doa orang fasik. Karena doa orang fasik itu jahat. Amsal 11 ayat yang ke-9 saya bacakan ya. Apa benar orang fasik itu jahat? Amsal 11 ayat yang ke-9 saya bacakan sebentar. Amsal 11 ayat 9. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Mulut orang fasik itu membunuh jemaatnya sendiri. Yang dibunuh rohaninya, bukan jasmani. Ini saudara harus jelas. Mulut orang fasik membinasakan pendeta yang fasik membinasakan jemaatnya. Kalau dia membinasakan jemaatnya, jahat. Jahat. Makanya orang jahat itu kalau dia mati mau masuk surga, ditolak Tuhan masuk Tuhan, ditolak Tuhan. Tuhan, kami kan bernubuat demi namamu, mengusir setan, mengadakan mujizat. Kenapa saya mau masuk surga nggak ditolak? Karena kamu jahat. Jadi kalau orang jahat, sekalipun dia hamba Tuhan, sampai mati pun doanya nggak didengar. Jangan muntah-muntah hamba Tuhan doanya pasti dijawab Tuhan. Tidak tentu. Tuhan denger aja nggak mau, apalagi dia menjawab doanya. Ini sangat penting. Doa orang fasik nggak didengar Tuhan. Pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, doanya nggak didengar. Doa orang fasik, doa orang yang berdosa itu seperti mantra. Dia minta pertolongannya bukan sama Tuhan, sama iblis. Makanya mulutnya membunuh sesama manusia. Khotbah-khotbahnya itu bukan firman Tuhan. Orang fasik itu, pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, itu khotbahnya bukan firman Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Jemaat gak ngerti kebenaran Tuhan. Ini sangat penting. Saya ulang-ulang lagi mengatakan seperti ini karena di gereja ini sudah susah sekali untuk memberitakan tentang kebenaran. Doa orang fasik tidak didengar Tuhan. Mazmur 1 ayat pertama. Janganlah kamu mengikuti nasihat orang fasik. Itu berarti gak mau didengar. Tuhan gak mau dengar doa orang fasik. Orang fasik adalah orang yang meninggalkan Taurat Tuhan. Satu lagi, doa yang gak didengar Tuhan adalah orang yang keluar dari kebenaran Tuhan. Kita baca Petrus 2 Bentar ya. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. 2 Petrus 2 ayat 15 saya bacakan. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah dia. Oleh karena mereka meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah dia. Ini artinya apa? Orang yang meninggalkan kebenaran Tuhan, maka dia tersesat. Kebenaran Tuhan itu hukum Taurat. Jadi kalau orang yang meninggalkan hukum Taurat, meninggalkan kebenaran, doanya gak didengar. Barang siapa yang sudah keluar dari kebenaran firman Tuhan, doa-doanya gak didengar. Matius 15 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Percuma kamu beribadah sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Kalau firman Tuhan, kebenaran Tuhan sudah
buang atau firman Tuhan. Kalau dia sudah keluar dari kebenaran Tuhan, maka yang dia dirikan adalah kebenaran diri sendiri. Sehingga apa Tuhan katakan, percuma mereka berdoa, doanya nggak didengar. Kalau saudara beribadah kan berdoa, percuma kamu beribadah. Sedangkan ajarannya mereka ajarkan manusia. Jadi doamu nggak ada manfaatnya kalau saudara keluar dari kebenaran Tuhan. Ini sangat penting saudara yang kekasih. Selama kita masih hidup, kita harus tahu mana doa kita nih. Doa kita ini didengar Tuhan atau doa kita nggak didengar Tuhan. Doa yang didengar Tuhan adalah doa yang benar. Jadi ada dua doa nih. Doa yang nggak didengar adalah doa orang jahat, doa orang berdosa, doa orang fasik, itu nggak didengar Tuhan. Nah, doa orang yang didengar Tuhan adalah doa yang benar. Saudara baca di dalam Yakobus, saya bacakan ya, Yakobus 5. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Ini adalah doa yang didengar Tuhan. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Saya bacakan ya. Tunggu bentar. Nah, ini 16 nih. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Berarti kita harus mengakui dosa kita dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila diyakini doanya. Tunggu sebentar, ini mata saya agak buram. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Berarti doa orang benar itu sakti, bisa Tuhan dengar, itu maksudnya. Kalau saudara didengar kalau doa saudara didengar Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang sakti, itu kesemuanya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi doa orang benar itu ada kuasa sehingga Tuhan mendengar. Kalau saudara jujur, saudara benar, kira-kira saudara didengar gak sama orang? Didengar. Begitupun Tuhan. Tuhan mendengar orang yang benar. Tadi orang jahat gak didengar doanya. Orang benar orang benar doanya didengar Tuhan karena mengandung kuasa. Jadi Tuhan percaya dengan orang yang benar. Jadi kalau kita berdoa, kita cek dulu nih, saya ini sudah benar belum? Ya, saya ini sudah benar belum? Kalau kita sudah benar, kita berdoa, doa kita didengar. Yang jadi masalahnya, sudah benar belum? Mungkin di mata pendeta kita benar karena rajin berdoa, rajin ke gereja, sering bantu pekerjaan Tuhan, membantu penginjilan. Di mata pendeta mungkin benar, tapi di mata Tuhan apakah sudah benar? Benar di mata pendeta sama benar di mata Tuhan itu beda, saudara yang kekasih. Kalau benar di mata Tuhan itu apa sih? Kalau saudara baca di dalam Roma 2 ayat 13, di situ dikatakan bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tapi orang yang melakukan hukum Taurat itulah yang dibenarkan Tuhan. Jadi orang yang benar itu adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Jadi doa orang benar itu besar kuasanya. Jadi kalau kita menjalankan hukum Taurat, kita berdoa, maka itu besar doanya. Jadi doa itu ada kuasa kalau kita melakukan hukum Taurat.
kalau kita benar. Yang jadi masalah ini sekarang begini saudara yang kekasih, banyak orang Kristen nggak benar di mata Tuhan. Orang yang benar di mata Tuhan adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi kalau saudara nggak menjalankan hukum Taurat, doa saudara nggak didengar Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan barang siapa yang keluar dari hukum Taurat, doanya nggak didengar. Sangat jelas sekali. Jadi doa orang benar itu besar kuasanya. Yang jadi masalah, kita sudah benar belum? Benar di mata Tuhan ya. Benar di mata Tuhan adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Kenyataannya banyak orang Kristen nggak mau menjalankan hukum Taurat. Bahkan pendeta pun nggak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau dia nggak menjalankan hukum Taurat, berarti dia nggak benar di mata Tuhan. Karena di dalam Roma 2 ayat 13, bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat itulah doa yang mengandung kuasa. Sekarang ini saya sering mendengar khotbah-khotbah pendeta mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Saya sering mendengar pendeta-pendeta khotbah, mereka meninggalkan hukum Taurat, berarti meninggalkan kebenaran Tuhan. Kalau dia meninggalkan kebenaran Tuhan, dia berdoa, apa yang didengar Tuhan? Nggak didengar. Saudara berdoa, tapi saudara tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Kira-kira Tuhan dengar nggak? Ya nggak dengar. Firman Tuhan mengatakan, orang yang benar adalah orang yang menjalankan hukum Taurat. Jadi saudara yang kekasih, doa itu ada dua ya tadi ya. Doa yang didengar Tuhan dan doa yang nggak didengar Tuhan. Doa yang didengar Tuhan adalah doa orang yang benar. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar besar kuasanya. Doa orang yang benar adalah doa orang yang menjalankan hukum Taurat. Berarti kalau saudara nggak menjalankan hukum Taurat, maka doa saudara tidak didengar oleh Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat? Berapa banyak pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat? Berarti doanya nggak didengar. Saudara yang kekasih, kalau doa kita nggak didengar, berarti itu seperti mantra. Tiap hari berdoa, tapi berbuat dosa terus. Saya ulangin lagi omongan tadi. Orang yang berdosa, kalau dia berdoa itu seperti dia membacakan mantra. Tahu mantra ya? Dia minta pertolongannya sama iblis. Kalau dia minta pertolongan sama iblis, dia mati, kira-kira ditolong nggak sama Tuhan? Ya enggak. Orang minta pertolongannya sama iblis, gimana Tuhan mau menolong kita kalau kita minta pertolongan sama iblis? Selama saudara masih melakukan dosa, maka doa saudara bukan sama Tuhan, sama iblis. Ya, sangat penting ini doa, karena doa itu menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita doanya sama iblis, berarti kita masuk neraka. Kalau doanya kita sama Tuhan, berarti kita masuk surga. Apa itu perbedaan orang yang berdoa sama iblis dan orang yang berdoa sama Tuhan? Kalau orang yang berdoa sama Tuhan, hidupnya benar. Yakobus 5 ayat 15, Yakobus 5 ayat 16. Doa orang besar, besar khasiatnya. Yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita benar? Itu. Jangan bisa ngomong tapi nggak ngerti. Doa orang benar itu bisa sampai didengar Tuhan. Tapi doa orang yang nggak benar, doa orang berdosa, nggak didengar Tuhan. Yesaya 59 ayat yang ke-1 dan 2. Tuhan tidak akan menyelamatkan kita kalau kita masih melakukan dosa. Jadi dosa itu sangat berbahaya bagi diri kita. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan apa adanya. Tidak menjadi jaminan orang Kristen atau hamba Tuhan doanya didengar.
nggak menjadi jaminan. Kalau dia masih melakukan dosa, sampai mati pun doanya nggak akan didengar Tuhan. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Matius 7 ayat 22, 23 ini hamba Tuhan punya karunia yang luar biasa. Doanya nggak dijawab. Bahkan dia ingin masuk surga, nggak boleh. Kenapa? Karena melakukan kejahatan. Orang yang jahat itu ya jahat. Amsal 11 ayat yang ke-9, mulut orang fasik itu membinasakan sesama manusia. Mulutnya itu membunuh jemaatnya sendiri. Pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, dia mulutnya jahat karena membunuh rohani jemaatnya. Kalau dia membunuh jemaatnya sendiri berarti dia jahat. Mungkin secara fisik dia gak jahat, tetapi secara rohani dia itu jahat. Orang fasik itu jahat secara rohani. Dia membunuh, dia membawa jemaatnya ke dalam kebinasaan. Makanya Tuhan mengatakan, janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Janganlah kamu mengikuti nasihat pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Tuhan aja gak mau mendengar. Jadi kalau saudara orang Kristen atau hamba Tuhan yang mendengar YouTube saya, pasti marah. Ya urusan dia, saudara yang dikasih. Saya hanya menyampaikan kebenaran Tuhan. Bagaimana kalau orang yang ingin bertobat, dia sudah melakukan kejahatan? Apakah doanya bisa didengar kembali? Bisa, selama dia masih hidup di dunia, masih ada kesempatan untuk Tuhan mendengar doanya. Kalau saudara baca di dalam Lukas 15 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, di surga ada sukacita kalau satu orang yang bertobat. Kalau saudara baca Yesaya 18 ayat yang ke-27, di situ dikatakan apabila orang fasik bertobat dari kefasikannya, dia akan diselamatkan. Jadi kalau kita sudah terlanjur berbuat dosa, doanya mau didengar, ya bertobat. Sayangnya banyak orang Kristen nggak mau bertobat. Bahkan hamba Tuhan banyak yang nggak mau bertobat. Dia hanya mengandalkan percaya saja masuk surga. Mujizat masih ada, bertobat nggak penting. Padahal bertobat itu penting. Padahal kita mengatakan orang yang berdosa nggak bisa didengar doanya. Yesaya 59 ayatnya 1-2, yang membuat Tuhan nggak mendengar doamu adalah dosamu. Dosa itu apa? Dosa menurut manusia sama dosa menurut Tuhan itu beda, karena beda pemikiran. Dosa menurut Tuhan adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Bahasa aslinya hamartia, melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum Taurat. Yang membuat Tuhan tidak mendengar doamu karena engkau melanggar hukum Tuhan, melanggar hukum Taurat. Jadi saudara yang dikasih, saya harus mengatakan seperti ini terus. Karena ini adalah sumber malapetaka kita masuk neraka. Yang menghalangi kita masuk surga itu karena kita nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ya, ditambah dengan hamba-hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, mengajarkan orang meninggalkan hukum Taurat. Tambah parah lagi dia. Orang yang meninggalkan hukum Taurat di mata Tuhan dia berdosa loh, saudara yang kekasih. Menurut Alkitab, orang yang meninggalkan hukum Taurat dia berdosa di mata Tuhan. Kalau dia berdosa di mata Tuhan, kira-kira doanya didengar nggak? Nggak didengar. Sehingga apa yang terjadi? Dia baca mantra, bukan baca doa. Dia minta pertolongannya sama iblis. Sehingga pada waktu dia mati, pas mau masuk surga, Tuhan, aku kan sudah mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membantu pekerjaan Tuhan, membantu penginjilan. Kalau ada gereja saya sumbang untuk bangun gereja. Tapi kenapa saya nggak masuk surga? Karena saudara berbuat dosa. Dosanya di mana? Karena melanggar hukum Tuhan.
Dosa itu melanggar perintah Tuhan. Saudara kekasih, pada pagi hari saya ingin berbicara tentang doa ini. Doa yang didengar Tuhan akan masuk surga, doa yang nggak didengar Tuhan akan masuk neraka. Selesai. Kalau saudara tidak mengerti tentang masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kalau kurang mengerti ya, kapan-kapan kita sambung lagi, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Ajari kami berdoa yang benar supaya doa-doa kami didengar Engkau. Tuhan, ajari kami untuk meninggalkan nasihat orang fasik. Kami ingin doanya didengar oleh Engkau. Tuhan Yesus, berkati orang yang mendengar YouTube saya dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.